Oke, sudah direkam. Nah, seperti jadi dalam bahasa Turki ada 29 huruf di dalam bahasa Turki. Yang pertama adalah huruf A, seperti itu, huruf A. Yaitu cara pelafalan huruf A gimana? A, seperti biasa, A, arkadaş. Jadi, di dalam bahasa Turki, pelafalan huruf A itu sama seperti bahasa Indonesia, A. Udah seperti itu ya. Nah, di huruf pertama itu ada tulisan arkadaş. Oke, ada tulisan arkadaş. Nah, arkadaş itu artinya teman. Jadi disiapkan pulpennya, catatannya jangan lupa. Ini saya sambil saya ngajarnya itu sambil menulis. Saya udah kebiasaan dari dulu saya ngajar itu sambil menulis. Jadi tolong ditulis arkadaş itu artinya teman. Nah, di situ kan ada S yang ada ekornya kan? Ada S yang ada ekornya. Oke. Nah, S yang ada ekornya, cara membacanya sama seperti SY dalam bahasa Indonesia. Misalnya, contohnya Syafi'i, Sya'ban, atau ada artis Syahrini, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh aja ya. Jadi di dalam bahasa Turki ada S yang ada ekornya. Lihat tuh, di huruf A ada arkadaş kan? Ada S yang ada ekornya. Nah, itu cara membacanya itu sama seperti bahasa bahasa Indonesia, yaitu SY, arkadaş. Jadi SY kan, Syahrini gimana cara membacanya? Syahrini. Atau Syafi'i, ada di Indonesia ada Imam Syafi'i, Syafi'i. Atau dalam bahasa Arab itu sama seperti huruf shin. Benar. Dalam bahasa Arab sama seperti huruf sya. Ada kan huruf sya dalam bahasa Arab kan? Yaitu S yang ada titik tiganya itu dalam bahasa Arab, S yang ada titik tiganya itu jadi sya. Jadi arkadaş. Oke, arkadaş. Jadi seperti itu cara membacanya, arkadaş. Nah, itu cara membaca huruf A dan huruf S yang ada ekornya. Setelah itu, sekarang huruf B, baba. Baba artinya ayah. Itu gampang ya. Baba artinya ayah. Baba artinya ayah, itu gampang banget. Jadi, kalian bisa tuh nanti ikutin pengucapannya itu sebenarnya sama seperti bahasa Indonesia, baba. Baba, baba. Baba itu artinya ayah. Jadi, pengucapannya sama seperti bahasa Indonesia, itu nggak ada masalah. Nah, sekarang yang ketiga, Jewish. Jewish. Jewish itu artinya buah kenari. Nah, di dalam bahasa Turki ada dua huruf C, yaitu C yang ada ekornya sama C yang nggak ada ekornya. Oke, sekarang saya jelasin lagi ya. Di dalam bahasa Turki ada dua huruf C, yaitu C yang ada ekornya sama C yang nggak ada ekornya. Nah, sekarang kita adalah huruf ketiga. Huruf ketiga adalah C yang nggak ada ekornya. Nah, gimana cara membaca huruf C yang nggak ada ekornya? Huruf C yang nggak ada ekornya itu cara membacanya sama seperti bahasa Indonesia, itu J. Jadi C yang nggak ada ekornya itu sama dengan J. Oke, jadi C yang nggak ada ekornya itu sama dengan J. Jadi cara membacanya itu Jewish. Nah, di dalam bahasa Turki, huruf V sama dengan W. Jadi di dalam bahasa Turki, gimana sih cara membaca huruf V ini? Dalam bahasa Turki, cara membaca huruf V ini itu sama seperti bahasa Indonesia, yaitu W. Jadi dalam bahasa Turki, huruf V itu dibacanya W. Jadi gimana cara membaca huruf yang ketiga, huruf J? Itu huruf J ya. Jadi C yang nggak ada ekornya itu dibacanya J. Jadi gimana cara membacanya? Jewish. Jewish. Artinya buah kenari. Oke, ini kalau misalnya ada yang tidak paham, bisa langsung tanyakan ke saya ya. Yang tidak paham langsung tanya aja ke saya, ke Abi Asep. Ini Abi Asep ini kenapa kayak gini. Nah, ini ada rumusnya seperti itu. Jadi di dalam bahasa Turki, sekarang saya jelasin lagi. Ini lagi kita mempelajari huruf yang ketiga ya. Di dalam bahasa Turki ada dua huruf C, yaitu C yang nggak ada ekornya sama C yang ada ekornya. Sedangkan huruf ketiga ini adalah C yang nggak ada ekornya. Nah, C yang nggak ada ekornya itu cara membacanya sama dengan huruf Indonesia, huruf bahasa Indonesia itu J. Jadi C yang nggak ada ekornya itu cara membacanya J. Oke, C sama dengan J. Sedangkan dalam bahasa Indonesia satu lagi W
V dalam bahasa Indonesia itu cara membacanya sama seperti bahasa Indonesia, yaitu W. Jadi V itu sama dengan W. Oke, jadi huruf ketiga cara membacanya gimana? Jewish. Jewish. Nah, huruf ketiga ini cara membacanya Jewish. Oke, ada yang ingin ditanya? Yang ingin ditanya coba langsung chat ya. Yang ingin ditanya coba langsung chat. Untuk huruf ketiga, huruf J yang ketiga ini apa sudah paham? Jadi setelah huruf A, B, setelah itu huruf J. A, B, J. Oke? Kalau ada yang ingin ditanya silakan langsung di chat. Kalau tidak ada yang ingin ditanya, saya ingin lanjut lagi nomor 4, huruf keempat. Oke, di dalam bahasa Turki ada dua huruf C, yaitu C biasa dengan C yang nggak ada ekornya. Nah, sekarang adalah C yang ada ekornya. Nah, C yang ada ekornya cara membacanya sama seperti bahasa Indonesia, yaitu C. Nah, ini C yang ada ekornya ya. Itu sama seperti bahasa Indonesia C. Misalnya contohnya apa? Ada cerita, terus ada cinta, ada cantik, ada ceria. Nah, jadi C yang ada ekornya itu sama seperti bahasa Indonesia, yaitu cerita, cinta, cantik, ceria, cherry. Jadi nanti tinggal dikembangkan saja ya buat apa nama-nama ini. Cherry. Gimana tulisan cherry? Cherry gini ya, buah cherry ya tulisannya. Oke. Nah, itu. Saya mau tanya nih, oke, boleh. Pak Abi Asep, kalau misalkan saya mau nulis bahasa Turki namun hurufnya kan sampai 29, sedangkan keyboard standar hanya sampai 26, bagaimana cara mengetikkan bahasa Turki di komputer PC? Ya nanti diganti bahasa Turkinya itu, nanti kalau di HP, itu diganti ke Google Keyboard, nanti download ya Google Keyboard namanya, kalau di Android, ya saya pakai Android, itu namanya Google Keyboard, Google Keyboard. Nah nanti itu download Google Keyboard, nanti ganti ke bahasa Turki. Tambahkan bahasa Turki ya. Tapi kalau di laptop juga sama, Nanti kan ada bahasa Indonesia atau Inggris ya biasanya ya. Nanti tambahkan bahasa Turki, nanti keyboardnya berubah jadi 29. Biasanya keyboardnya itu kayak macam-macam keyboard virtual. Bisa juga nanti pakai virtual keyboard ya. Karena kan kita belum hafal titik-titiknya ya, di mana huruf S yang ada ekornya gitu, ada C gitu. Download Google Keyboard adakah di Play Store? Ada, di Play Store ada. Iya Bunda Yasin, di Play Store ada. Nanti download Google Keyboard. Kalau saya udah pakai Google Keyboard, bahkan saya pakai 3 bahasa Inggris, Arab, dan Turki ya. Jadi saya download Google Keyboard tuh saya tambahkan 3 bahasa itu. Sama bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kan sama ya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi ada 2 huruf C dalam bahasa Turki. Ada C yang nggak ada ekornya, sama C yang ada ekornya. Nah, sekarang C yang ada ekornya. Nah, ternyata C yang ada ekornya itu cara membacanya sama seperti bahasa Indonesia, yaitu cerita, cinta, cantik, ceria. Seperti itu. Jadi cara membacanya gimana? Nah, sekarang ada C yang nggak ada ekornya. Nah, C yang nggak ada ekornya itu, tadi saya bilang, C yang nggak ada ekornya itu sama dengan J. C yang nggak ada ekornya sama dengan J. Jadi C sama dengan J. Jadi cara membacanya itu sama seperti bahasa Indonesia, cojuk. Oke. Jadi gimana cara membacanya? Cojuk. Cojuk. Cojuk artinya anak kecil. Oke. Jadi cara membacanya cojuk. Karena C yang nggak ada ekornya itu dibacanya J. C yang ada ekornya dibacanya C sama seperti bahasa Indonesia. Jadi cara membacanya cojuk. Silakan lihat obrolan rapatnya, sudah saya tulis, sudah saya ketik ya. Jadi kenapa saya sambil nulis itu supaya lebih jelas. Cojuk. Cojuk itu adalah anak kecil. Ada yang ingin, kalau di komputer PC gimana cara ketiknya? Apakah bisa pakai bahasa Turki? Bisa. Kan sama aja kan pakai komputer atau pakai di HP kan yang penting Google yang penting itu keyboardnya ditambahkan bahasa Turki seperti itu. Nah, jadi cara membacanya cojuk. Nanti yang bagi yang ingin bertanya langsung chat ya. Karena kita masih alfabet Turki, jadi kita belum latihan. Insya Allah mungkin latihannya besok. Yang penting alfabet Turki hari ini kita tamat dulu. A, B,
Setelah A, B, J, C, habis itu D. Itu sama. Ders itu artinya pelajaran. Ders artinya pelajaran, ya itu sama aja sih seperti bahasa Indonesia cara membacanya ders. Oke? Ders pelajaran, jadi nggak ada masalah ya sekarang. Sekarang eu artinya rumah. Nah, eu artinya rumah. Nah, gimana cara membacanya? Tadi kan di awal sudah saya bilang, kalau di dalam bahasa Turki, V itu sama dengan W. V sama dengan W. Jadi cara membacanya eu. Eu artinya rumah. Oke? Eu artinya rumah. Jadi dalam bahasa Turki V itu sama dengan W, jadi cara membacanya itu eu. Eu artinya rumah. Bisa dipahami? Ini tenang aja, ini direkam. Insya Allah nanti rekamannya akan saya upload di YouTube ya. Jadi nanti bagi yang baru bergabung, silakan yang baru bergabung umum internet. Nah, V dalam bahasa Turki itu sama dengan W. Jadi cara membacanya eu. Eu artinya rumah, oke? Ada yang ingin ditanya? Kalau ada yang ingin ditanya, silakan langsung chat di obrolan rapat ya. Habis itu fare. Fare artinya tikus, oke? Fare artinya tikus. Ini cara membacanya sama seperti bahasa Indonesia, jadi tidak ada perbedaan. Setelah itu gül. Gül artinya mawar. Oke? Di dalam bahasa Turki, saya sambil ngetik ya, di dalam bahasa Turki ada dua huruf U, yaitu U yang nggak ada titiknya, sama U yang ada titik duanya. Nah ini kan sekarang lagi gül ya, gül. Nah gül itu U-nya ada titik duanya, U-nya ada titik duanya, oke? Nah, gimana sih cara membaca U yang ada titik duanya? Itu cara membacanya itu yaitu manyunkan bibirnya ke depan, dan ucapkan huruf U. Oke? Gimana cara membacanya U yang ada titiknya? Itu kan gül. Nah, manyunkan bibirnya ke depan. Ini kamera saya nyala kan? Bentar. Oke, kamera saya nyala. Manyunkan bibirnya ke depan dan sebutkan huruf U. Ini kayak gini ya. U. Jadi gül. Gül. Nah, gül itu artinya bunga mawar. Gül. Oke? Jadi mengucapkan U yang ada titik duanya itu gül, yaitu mawar. Oke? Ada yang ingin ditanya? Nanti setelah ini kalau misalnya ada waktu kita praktek ya. Kalau nggak ada waktu berarti besok prakteknya. Gül. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi cara membacanya gül. Seperti itu. Jadi gül artinya mawar, oke? Insya Allah nanti setelah kita tamatkan huruf Z, nanti kita akan praktek. Sekarang udah bisa kan cara membacanya gül, yaitu artinya mawar. Yang penting U yang ada titik duanya itu manyunkan bibirnya ke depan, jadi gül artinya mawar, oke? Gampang ya. G dibaca apa? Ntar dulu ya, karena kan sekarang kita G itu dibacanya G, sama seperti bahasa Indonesia, yaitu gading. Oh iya, betul sekali pertanyaannya. Di dalam bahasa Turki ada dua huruf G. Ada dua huruf G, yaitu G biasa, gading, gajah, atau G biasa ya, atau siapapun itu yang ada huruf G-nya, dan G bertanduk. Nah, G bertanduk itu nggak dibaca. Oke, cara membaca G bertanduk itu nggak dibaca. Nah, oke itu. Jadi di dalam bahasa Turki itu ada dua huruf G, yaitu G biasa sama G yang ada tanduknya. Lihat, tadi kan gül, U yang ada titik duanya dibacanya manyun kan? Gül, itu artinya mawar. Nah, sekarang di bawah gül itu ada ternyata alj. Nah, itu kan ada G bertanduk. Nah, itu gimana cara membacanya? Ya, itu nggak dibaca. Jadi G bertanduk itu nggak dibaca. Jadi langsung aja alj.
Ağaç itu artinya pohon. Oke? Jadi G bertanduk itu nggak dibaca. Jadi langsung aja ağaç. Ağaç itu artinya pohon. Jadi gimana? Karena G bertanduk itu nggak dibaca, jadi G bertanduk itu buang saja, abaikan saja karena dia goib. Jadi kayak gini penulisannya, langsung aja ağaç. Ingat, C yang ada ekornya itu sama seperti bahasa Indonesia kan cerita tadi yang saya bilang, cerita cinta cantik, cerita cinta cantik. Oke. Nah, jadi gimana cara membacanya tadi? Kalau G bertanduk itu nggak dibaca, berarti abaikan saja, langsung aja ağaç. Segampang itu. Jadi Erdogan. Gimana sih cara membaca Erdogan? Erdogan itu kan G-nya ada tanduknya ya. Kalau bahasa Turki, Erdogan itu G-nya ada tanduknya. Ingat, G bertanduk itu nggak dibaca. Jadi langsung aja Erdogan. Segampang itu ya guys. Erdogan. Oke? Segampang itu ya bahasa Turki. Jadi Erdogan. Itu sebenarnya di dalam bahasa Turki, G, Erdogan itu ada G bertanduknya. Nah, karena G bertanduk tadi saya bilang nggak dibaca, jadi langsung aja Erdogan. Erdogan itu artinya Erdogan itu artinya ya presiden Turki sekarang yang periode berapa dia, periode ketiga ya berarti ya. Nah seperti itu. Gak segampang itu ya. Tadi nanti dulu ada pertanyaan dari Pak Mario. Assalamualaikum Pak Aceh, saya mau tanya kalau misalkan saya mau bersamaan mengetik keyboard dengan bahasa Turki ke bahasa Inggris, bagaimana caranya? Nggak bisa. Jadi keyboardnya itu harus satu-satu. Kalau misalnya bahasa Turki, kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Arab bahasa Arab. Jadi keyboardnya harus satu-satu ya. Tapi kan bisa ditambahkan, nanti bisa mengalihkan kan. Kayak sekarang saya lagi ngetik pakai keyboard bahasa Turki. Nanti saya alihkan, misalnya lagi ngetik bahasa Arab, saya alihkan ke bahasa Arab. Seperti itu. Jadi sekarang di-download aja Google Keyboard atau tambahkan bahasa-bahasa gitu. Iya, rapat ini sedang direkam. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ya. Ada yang ingin ditanya tadi, ada yang ingin bertanya tadi, ada yang ingin bertanya. Apakah U.2 itu apakah sama dengan U yang di bahasa Jerman? Oh, kalau itu Bunda saya kurang tahu. Saya bahasa Jermannya kurang sih. Maksudnya Guten Morgen. Guten Morgen. Ya kayaknya sama ya. Guten Morgen. Kan saya taunya gitu doang kalau bahasa Jerman. Tapi kayaknya sepertinya sama sih. Intinya, kalau U yang ada titik tuanya Bunda, ini U-nya bibirnya maju, monyong ke depan. Nanti setelah ini kita, kalau ada waktu besok kita latihannya, khususnya Amiruddin, Faris, jadi orang-orang ini latihan ya pokoknya. Nanti saya tanya satu-satu karena udah ini. Gul. Terus habis itu tadi gimana dia bertanduk itu nggak dibaca, langsung aja ağaç. Jadi U yang ada titiknya gul. Segampang itu ya. Setelah itu sekarang huruf H. Nanti kalau yang yang ingin bertanya langsung chat saya. Havuç. Itu artinya wortel. Wortel. Nah, V dalam bahasa Turki itu sama dengan W ya. Oke, dalam bahasa Turki V itu sama dengan W. Jadi cara membacanya havuç. Oke, cara membacanya havuç ya. Seperti itu. V dalam bahasa Turki itu cara membaca W. Jadi cara membacanya havuç. Havuç itu artinya wortel. Nah, C yang ada ekornya dibacanya cerita kan, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi cerita cinta cantik. Jadi cara membacanya gimana? Havuç. Havuç artinya wortel. Terus sekarang esgara. Esgara itu artinya apa ya? Pemanggang atau penggorengan. Nah, di dalam bahasa Turki ada dua huruf I, yaitu I yang nggak ada titiknya. Di dalam bahasa Turki ada dua huruf I, yaitu I yang nggak ada titiknya, sama I yang ada titiknya. Oke? Di dalam bahasa Turki itu ada dua huruf I, yaitu I yang nggak ada titiknya sama I yang ada titiknya. Nah, kalau I yang nggak ada titiknya itu cara membacanya sama seperti bahasa Indonesia itu esgara, emas, elang, adem, segar, semangka, semangka, atau emas. Emas sih paling gampang sih contohnya. Misalnya contohnya, jadi kayak gini kalau bahasa Turki. Lihat di obrolan rapat, ya saya bawa pakai 2 HP nih. Itu ada tulisan emas.
emas. Nah, itu cara membacanya itu kan kalau bahasa Indonesia itu kan bukan emas ya, tapi emas. Jadi cara membacanya itu esgara. Esgara. Oke? Ada yang ingin ditanya? Jadi iya nggak ada titiknya itu cara membacanya Itu sama seperti bahasa Indonesia emas atau elang. Nah, ini cara membacanya esgara artinya penggorengan atau pemanggang seperti itu. Seperti itu ya. Nah, seperti itu ada yang ingin ditanyakan. Kalau iya nggak ada titiknya itu cara membacanya seperti bahasa Indonesia elang, emas, adem, segar, semangka, selalu, selalu. Ya kan? Bukan selalu kan? Tapi semangka, bukan semangka. Terus habis itu emas. Seperti itu. Nah, itu i yang nggak ada titiknya. Esgara. Sekarang kita i yang nggak ada titiknya itu sama seperti bahasa Indonesia. Yaitu Indonesia, Italia, India. Nah, i yang ada titiknya sama, bentar saya sambil nulis, i yang ada titiknya sama seperti bahasa Indonesia, yaitu Indonesia, Indonesia, Italia, India. Oke? Jadi i Indonesia, i yang ada titiknya itu sama seperti bahasa Indonesia, Indonesia, Italia gitu kan. Nah, sekarang S yang ada ekornya. Tadi sudah saya jelasin, S yang ada ekornya sama seperti S-nya dalam bahasa Indonesia atau huruf sya dalam bahasa Arab. Jadi cara membacanya itu ish, ish, artinya pekerjaan. Ish artinya pekerjaan. Oke. Ish artinya pekerjaan. Ayo silakan ada yang ingin. Sebentar ya Bu, soalnya saya lagi ngecek HP dulu. Ada yang ingin bertanya, sekarang kita udah huruf I. Ish. Oke. Kalau nggak ada yang ingin bertanya, emang biasanya kalau saya mengajar sambil sambil chatting itu biasanya jarang yang bertanya. Udah cuma Turkish Challenge, udah cuma Turkish Challenge. Mungkin kenapa sih kalau bahasa Turki, kenapa mirip saya pelafalan dengan bahasa Indonesia? Kenapa bahasanya, kenapa malahan beda jauh nih Pak Adi Asep? Karena kalau alasan kenapanya saya kurang tahu kenapa. Tapi tahu saya memang bahasa Turki itu untuk pelafalan itu memang bisa dibilang salah satu pelafalan paling gampang. Dan bahasa Turki itu benar-benar 100% tulisan itu sama seperti yang diucapkan. Seperti itu. Jadi 100% suaranya jauh ya. Jadi kalau bahasa Turki itu 100% sama seperti yang diucapkan, seperti itu. Gimana suaranya dijelas? Nah, itu alasan kenapanya saya kurang tahu. Tapi kalau belajar bahasa Turki, insya Allah sih dengan ngikutin apa tulisannya aja itu udah sebenarnya udah bisa ngikutin seperti itu. Gimana suaranya udah kedengaran belum? Suaranya jauh kenapa ya? Oke, bentar. Oh iya pakai.
Bentar saya pakai headset bentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang udah huruf I, sekarang huruf J. Nah, huruf J sama seperti bahasa Indonesia, yaitu J. Jadi dalam bahasa Turki ada dua huruf yang sama, yaitu C sama dengan J. C sama dengan J. Jadi itu hurufnya sama sih. Jadi itu gampangnya bahasa Turki. Jadi kalau misalnya di dalam bahasa Turki nanti ada huruf J seperti ini, itu cara membacanya sama seperti bahasa Indonesia, jilat. Nah, jilat itu artinya silet. Nah, itu sama. Jadi C sama dengan J, jadi cara membacanya itu jilat. Jadi nanti kalau di bahasa Turki, misalnya nulis Jawa, kayak gini. Oke, cara nulis huruf Jawa dalam bahasa Turki itu sama seperti bahasa Indonesia, yaitu C yang ada ekornya tadi, C yang nggak ada ekornya itu dibacanya J kan? C sama dengan J, terus supaya dalam bahasa Turki dibacanya W, jadi Jawa. Jadi cara tulisannya itu Sapa. Kalau bahasa kita nulis di bahasa Indonesia itu sebenarnya Sapa, tapi itu cara membacanya Jawa, seperti itu. Jadi kayak gini ya, Jawa, 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 seperti itu. Gampang kan ya bahasa Turki ya? Jadi C sama dengan J, P sama dengan W. Nah, ini kalau misalnya kalian udah hafal, kalian bisa sebenarnya. Nah, sekarang Jawa. Terus tadi, jadi kalau nulis Jakarta gimana? Bisa juga kayak gini, Jakarta. Nah, ini cara membacanya ini Jakarta, seperti itu. Cara membacanya itu Jakarta. Oke, cara membacanya itu Jakarta. Terus habis itu, cara membacanya itu Jakarta. Terus habis itu Jepang. Terus habis itu misalnya contoh aja jerapah gitu ya, jerapah. Nah, kayak gini. Jerapah. Ingat kalau dalam bahasa Turki kan tadi yang nggak ada titiknya itu dibacanya E kan. Saya yang nggak ada ekornya dibacanya J. Jadi kalau tulisan jerapah dalam bahasa bahasa Turkinya itu kayak gini. Kalau bahasa Indonesia kan cara membacanya jerapah ya, jerapah. Tapi karena dia nggak ada titiknya kan, jadi itu cara membacanya jerapah. Itu yang saya tulis, yang saya cat sekarang itu cara membacanya itu jerapah seperti itu. Nah, sekarang ada yang ingin ditanya, kalem artinya pensil. Itu gampangnya, kalem artinya pensil. Sekarang udah huruf A sampai huruf K, ada yang ingin ditanya. Udah dua huruf nih, A sampai K, ada yang ingin ditanya. Ada yang ingin ditanya, udah dua huruf kita, dari huruf A sampai huruf K. Kalau nggak ada berarti kita lanjut lagi ya. Gimana, ada yang ingin ditanya? Apa udah ngerti perbedaannya, C yang ada ekornya, C yang nggak ada ekornya? Kalau nggak ada berarti kita lanjut ya. Berarti kalau E itu dibacanya entok, ya betul. Kalau E itu dibacanya entok. Oke, betul. Nggak ada berarti ya yang ditanya ya. Jadi kita lanjut lagi ya. Sekarang kita power on. Jilat artinya silet, Kak. Jilet artinya silet. Huruf E yang tanpa titik. Tadi huruf I yang nggak ada titiknya,
itu cara membacanya sama seperti bahasa Indonesia itu emas. Ada video ulangan, ada ini kan di-upload di YouTube. Gimana cara membacanya? Emas. Bukan emas. Tapi cara membacanya emas. Nah, itu dalam bahasa Turki I yang nggak ada titiknya. Itu udah saya ketik emas. Bunda gimana? Bunda siapa? Bunda Yesin apa mengerti? Sekarang I yang nggak ada titiknya itu cara membacanya gimana? Yaitu emas. Jadi tadi I yang nggak ada titiknya segara. Segara. Artinya pemanggang. Emas. Semangka. Selalu. Terus J Turki bacanya sama seperti bahasa Indonesia, yaitu J, sama seperti bahasa Indonesia. Itu di dalam bahasa Turki ada dua huruf yang sama membacanya, yaitu C yang nggak ada ekornya sama dengan J. Jadi C sama dengan J itu cara membacanya sama. Sebentar, saya udah dapat headsetnya. Oke, gimana suaranya udah jelas kan ya? Udah pakai headset? Nah, ini saya udah pakai headset, udah jelas insya Allah. Lale itu artinya bunga tulip. Lale bunga tulip, masa artinya meja. Ini yang enggak saya bahas, berarti cara membacanya sama seperti bahasa Indonesia ya, jadi enggak ada spesial. Numara artinya nomor. Ini kalau saya nggak bahas, berarti dia cara membacanya sama seperti bahasa Indonesia. Otobus. Nah, ini yang akan saya bahas. Tadi di dalam bahasa Turki, U yang ada titik duanya, cara membacanya itu manyunkan bibirnya ke depan, sebutkan huruf U. Otobus. Otobus. Ini kelihatan nggak kameranya? Bentar, kelihatan kamera. Oh iya. Otobus. Otobus. Jadi U-nya tuh maju. U yang ada titik dua. Otobus. Oke, itu artinya bus. Gimana? Gampang? Gampang ya. U yang ada titik duanya nanti cara membacanya itu otobus. Seperti itu. Jadi otobus. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Redman. Nah, tadi kan U yang ada sekarang adalah O yang ada titiknya. Di dalam bahasa Turki ada dua huruf O, yaitu O biasa, O yang nggak ada titiknya, O yang nggak ada titiknya, sama O yang ada titik duanya. Nah, kalau O yang nggak ada titiknya itu sama seperti bahasa Indonesia, yaitu O. Sama. Jadi nggak ada perbedaan. Contohnya tadi saya tulisan rempoa, orang, itu sama. Nah, ini yang jadi masalah adalah O yang ada titik duanya. O yang ada titik duanya sama seperti U yang ada titik duanya. Cara membacanya. Nah, O yang ada titik duanya itu sama seperti U yang ada titik duanya cara membacanya. Jadi cara membaca gimana? Jadi bibirnya manyun dan sebutkan huruf O. Itu O yang ada titik duanya. Atau itu U yang ada titik duanya. Gampang kan? Tinggal sebenarnya tinggal manyunkan aja bibirnya itu udah disebut O titik dua. Sekarang O. Jadi otobus. Otobus. Nah, sekarang Redman. Ingat tadi G bertanduk nggak dibaca kan? Itu ada G bertanduk nih. Sekarang kita lagi O titik dua. Itu ada G bertanduknya kan? Nah, itu nggak dibaca. Jadi cara membacanya langsung Redman. Redman. G bertanduk nggak dibaca.
Nah, a red man. Jadi cara membacanya a red man itu artinya guru. Seperti itu. A red man artinya guru ya. Segampang itu a red man. Nah, a red man itu artinya guru. Nah, setelah itu ada yang ingin ditanya? Kalau tidak ada yang ingin ditanya, saya lanjut lagi ya berarti ya. Nah, sekarang lanjut lagi berarti saya ulang lagi sekali lagi. Kalau O yang ada titik duanya, itu cara membacanya itu manyunkan bibirnya ke depan. Seperti itu. U yang ada titik duanya, manyunkan bibirnya ke depan. Jadi autobus Redman. Seperti itu. Segampang itu ya. Redman. Dan G bertanduk gak dibaca. Redman. Udah. Redman artinya guru. Sekarang para artinya uang. Resim artinya gambar. Such artinya rambut. Nah, tadi saya bilang kalau C yang ada ekornya itu sama seperti bahasa Indonesia, yaitu cerita cinta cantik. Jadi sama seperti bahasa Indonesia. C yang ada ekornya itu sama seperti bahasa Indonesia. Cerita cinta cantik, cerita cinta cantik. Oke. Jadi cara membacanya sama seperti bahasa Indonesia, such. Ini salah. Ini yang benar. Jadi cara membacanya ini ya, such. Nah, such itu artinya rambut. Shishe. Nah, sekarang kita shishe. Itu artinya botol. Nah, tadi saya bilang kalau di dalam bahasa Turki, itu S yang ada ekornya itu cara membacanya sama seperti S-nya dalam bahasa Indonesia. S yang ada ekornya itu sama seperti bahasa Indonesia SY. Jadi cara membacanya gimana? Syakban, Syafi'i, apa? Atau artis hari ini? Nah, jadi cara membacanya SY. Jadi cara membacanya tuh kayak gini. Shishe. Nah, ini cara membacanya. Shishe. Shishe. Jadi S yang ada ekornya itu sama seperti bahasa Indonesia SY ya. Jadi shishe. Nah, shishe itu artinya botol minum. Hocam, maaf kalau guru perempuan bahasa Turkinya apa ya? Setahu saya ya, guru itu bahasa Turkinya hojam. Jadi nggak perempuan, nggak laki-laki, dia disebutnya hojam. Misalnya Asep hojam atau Putri hojam. Karena hojam itu artinya guruku. Jadi kalian juga sebenarnya bisa manggil saya itu Asep hojam. Di Turki pun kayak gitu. Jadi kalau manggil gurunya itu hojam, entah itu dia laki-laki atau perempuannya, seperti itu. Jadi hojam itu panggilan untuk guru dan dosen. Dosen juga dipanggilnya hojam. Such, shishe. Sekarang tahta. Tahta artinya papan tulis. Ucurtma layang-layang. Nah, tadi saya bilang ya, C yang ada ekornya itu gimana cara membacanya? Sama seperti bahasa Indonesia, yaitu cerita cinta cantik. Yaitu, jadi cara membacanya ucurtma. Tapi guru oretmen, iya oretmen juga bisa, oretmenim juga bisa. Jadi itu tuh, apa ya, sinonim berarti ya. Oretmenim, saya juga di Turki dipanggilnya oretmenim, guruku. Oretmenim juga sama artinya guruku ya. Oretmenim, artinya guruku. Setelah itu ucu. Setrika. Nah, setelah itu utu setrika. Oke, utu itu artinya setrika. Nah, tadi gimana cara membacanya? Bibirnya maju ke depan kan? Ucu. Ucu.
Ucu, setrika. Terus wazo, pas bunga. Ingat dalam bahasa Turki V sama dengan W. Jadi cara membacanya itu wazo. Wazo. Setrika benda atau kata kerja. Setrika ini benda. Setrika benda. Setrikaan. Kalau kata kerjanya menyetrika ya, menyetrika itu kalian hafalin aja. Utulemek ya, utulemek itu artinya menyetrika. Nah ini nanti bisa tambahan kosakata. Utulemek itu artinya menyetrika. Wazo, udah ya, wazo dan ini dalam bahasa Turki cara membaca sama seperti bahasa Indonesia itu wazo, terakhir yemek. Yemek artinya makan. Zaitin artinya buah zaitun. Nah, seperti itu. Itu adalah alfabet dalam bahasa Turki. Oke, dari alfabet dari A sampai Z ada yang ingin ditanyakan? Alfabet A sampai Z ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang ingin ditanyakan. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan alfabet A sampai Z? Halo? Halo? Ada yang ingin ditanyakan alfabet A sampai Z? Iya itu pasti kalau setiap saya ngajarnya sambil nulis itu pasti nggak ada yang nanya. Saya udah pengalaman ya, soalnya karena dari tulisan itu kan udah jelas banget ya penjelasannya. Oke, kalau nggak ada yang nanya, ini pelajarannya udah nggak lanjut, ini udah selesai. Sekarang berarti pas banget Bapak Gagar, Pak Gagar silakan diaktifkan mikrofonnya. Kita latihan dari huruf A sampai Z. Pak Gagar. Halo? Nyerabi. Atau siapapun. Atau Bunda Yeti boleh. Bunda Yeti silakan aktifkan mikrofonnya. Kita latihan. Bunda Yeti. Atau mau lanjut aja materinya, terserah. Saya terserah bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda sekalian. Kalau mau lanjut materi monggo, atau kalau mau latihan juga monggo. Ada yang ingin latihan, siapapun boleh. Atau kalau mau lanjut materi juga boleh. Yang penting kuat aja ya, apa ngikutin materinya. Tapi insya Allah ini kan materinya udah direkam ya. Sebentar saya cek dulu apa takutnya nggak direkam. Oke sudah direkam. Nah, ini materi rekaman ini nanti ada saya upload ke YouTube dan nanti biasanya itu ya setahu saya ada teks PDF-nya gitu. Nanti saya upload ke grup ya teks PDF-nya itu. Sama nanti kalau untuk rekamannya ini saya uploadnya ke YouTube. Iya, mending latihan pengucapan, makanya itu ada yang ingin latihan. Saya mau Abi tapi Mi nggak nyala. Oke, mungkin kalau belum ada yang mau tidak apa-apa. Ini ya, coba saya cek. Nah, di kotak ini ada kotak kan? Oke, Bunda Wiyana silakan aktifkan mikrofonnya. Bunda, silakan diaktifkan mikrofonnya. Halo? Harus diizinkan terlebih dahulu sama hostnya. Astagfirullah. Gimana caranya nih mengizinkannya? Izinkan peserta untuk menyembunyikan mikrofon mereka sendiri. Oke.
Silakan diaktifkan mikrofonnya. Bunda Wiyana sudah saya izinkan. Ini mikrofonnya sudah bisa aktif kan? Bunda Wiyana, ayo. Atau kalau belum bisa berarti besok saja ya kita latihan. Nah, sekarang kalau belum bisa berarti besok saja. Besok kita latihan. Tadi ada ini, Abi lanjutkan saja ya. Ya ini saya ingin mengizinkan tapi kenapa nggak bisa ya? Nah, sekarang kita latihan lagi. Oke, sekarang kita ulang. A. Yang pertama adalah huruf A. Habis itu ada lagu alfabet. Nanti lagu alfabet Turkinya saya kirim ke grup ya. Tapi bukan saya yang ngomong. Yang ngomong itu orang Turkinya langsung. Yang bocah-bocah Turki yang kecil-kecil itu. Nanti saya kirim linknya saya kirim ke grup ya. Sekarang kita latihan A, B, J. Oke? C yang nggak ada ekornya. Ini karena nggak bisa, saya nggak ngerti kenapa. C yang nggak ada ekornya, dibacanya J. C sama dengan J, oke? Besok baru kita latihan. C sama dengan J. A, B, J. A, B, J. Setelah itu C. Cerita cinta cantik. Jadi A, B, J, C. A, B, J, C. A, B, J, C. Setelah itu. Oke? A, B, J, C, D, E, V, G. Oh iya, ada satu lagi. Di dalam bahasa Turki, saya baru ingat, dalam bahasa Turki, kalau dia alfabet bahasa Turki itu, semua huruf E itu ada di belakang. Semua huruf E itu ada di belakang. Coba kalian lihat kotak ketiga. Kotak ketiga, coba lihat kan ada 3 kotak tuh. Di ini kan, lihat di layar ada 3 kotak. Coba lihat kotak ketiga. Nah, di kotak ketiga itu huruf E itu semua ada di belakang. A, B, J, C, D, E. Itu kalau bahasa Indonesia itu ini nggak semuanya seperti itu. Jadi lebih kalau menurut saya lebih konsisten bahasa Turki. Misalnya H, H I J K L. Nah, L M N itu kan bahasa Indonesia gitu ya. L M N. Tapi kalau bahasa Turki itu lemene. Itu enaknya bahasa Turki. Jadi semuanya itu E-nya di belakang. Semuanya itu E-nya di belakang. Jadi A, B, J, C, D, E, V, G, Yumuşak G. Nah, G bertanduk itu disebutnya Yumuşak G. G bertanduk disebutnya Yumuşak G. Yaitu G enggak, artinya itu Yumuşak G itu G enggak dibaca. Contohnya tadi Erdogan ya. Jadi Erdogan itu cara membacanya Erdogan. Karena dalam bahasa Turki Erdogan itu G-nya ada tanduknya, jadi cara membaca Erdogan. Nah, A, B, J, C, D, E, F, G, Yumuşak G, itu He. 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 He, ini lihat kotak ketiga. Sekarang kita lagi bahas kotak ketiga. He, terus habis itu I yang nggak ada titiknya dibacanya emas. Contohnya tadi emas kan. Emas, terus I. Nah, seperti itu. Jadi A, B, J, C, D, E, P, G, Yumuşak G, yaitu Yumuşak G itu G bertanduk, nggak usah dibaca. H, E, I. Jadi emas, emas, elang. Pokoknya I yang nggak ada titiknya itu dibacanya emas, I. Setelah itu J kelemene O, J kelemene O. Itulah enaknya bahasa Turki. Kalau bahasa Indonesia kan H, H tuh, H, dia belakangnya A lagi. H, I, J, K. Tuh, pakai K kan, belakangnya A, H, I, J, K, L. E-nya di depan. L, M, E-nya di depan, M.
LMN tuh kan. Jadi kalau bahasa Indonesia tuh ada yang depannya L, MN, ada yang belakangnya H, belakangnya A. Tapi kalau bahasa Turki itu simpel banget. Dia semuanya belakangnya itu pengucapan huruf bahasa Turki itu dia belakangnya semuanya E. Itu saking gampangnya bahasa Turki. J kelemene O, J kelemene O, J kelemene O, E. Ingat O yang ada titik dua tadi gimana cara membacanya? E. J kelemene O, E. Habis itu PRC, PRC, Sh. PRC, Sh. Nah, ingat tadi yang saya bilang, S yang ada ekornya itu cara membacanya sama seperti bahasa Indonesia itu SY, Sh, Sh, SY, Sh. Atau dalam bahasa Arabnya Sya. Jadi, J kelemene O, E, PRC, Sh, SY, Sh, habis itu T, U, U. Nah, ingat, U yang ada titik duanya dibacanya U, W, Y, Z. Nah, V dalam bahasa Turki cara membacanya sama seperti bahasa Indonesia, V sama dengan W. Karena di dalam bahasa Turki itu tidak ada huruf W. Yang huruf W yang seperti ini kayak Wiranto ya bahasa Indonesianya Wiranto, Wira atau yang kalau bahasa Indonesia depannya W dah. Ada Wiranto kan ya. Wira itu nggak ada. Jawa itu kan pakai W ya kalau bahasa Indonesia ya. Nah, itu di dalam bahasa Turki ternyata huruf W yang itu nggak ada. Adanya huruf V. Nah, V ini cara membacanya W. Jadi V sama dengan W. Jadi jangan lupa ya. Oke, V sama dengan W, Y, Z. Seperti itu. Insya Allah, besok kita akan latihan pronunciation bahasa Turki. Nanti video-videonya kalau saya nemu, bukan saya menu. Jadi mereka baca gimana Jawa. Di dalam bahasa Turki tidak ada huruf W. Jadi kalau tulisan huruf Jawa seperti ini, Cafa. Nah, ini silakan lihat obrolan chat. Kalau orang Turki ngomong Jawa, itu Cafa. Cafa itu bahasa Turki cara membacanya Jawa ya. Cafa itu cara membacanya Jawa. Kan watermelon bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris, ya mereka ngikutin orang Inggris ngomong, watermelon sama. Ya intinya kalau dalam bahasa Turki nggak ada huruf W, gitu aja. Nggak ada. Kalau di Inggris, misalnya di Inggris ada huruf W, berarti mereka ngikutin pronunciation orang Inggris. Tapi di tulisan di buku resmi bahasa Turki itu nggak ada huruf W. W-nya itu yang bahasa Indonesia ya. W Inggris sama W Indonesia itu nggak ada. Adanya tuh V. V itu dibaca W. Seperti jadi ya seperti itu bahasa Turki. Cara bacanya gimana, Kak? C sama dengan J. Oke? C yang nggak ada ekornya itu sama dengan J. Jadi cara membacanya Jakarta. Jadi cara nulisnya itu Jakarta. Jakarta itu cara membacanya Jakarta. Jakarta itu Jakarta. Jakarta, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau apa ya? Jepang. Nah, Jepang itu juga cara nulisnya pakai C, Jepang. Jadi Jepang itu baca. Kalau orang Turki itu cara membacanya Jepang itu pakai C yang nggak ada ekornya. Berarti C sama ya, Kak? Iya, betul. J sama dengan C yang nggak ada ekornya ya, Kak Alivia. C yang nggak ada ekornya. Karena C yang ada ekornya, cara membacanya itu C dalam bahasa Indonesia. Misalnya cerita, cinta, cantik. Oke, kayak gitu ya. Kak Alivia sudah paham? Insya Allah besok kita akan latihan lagi. Alhamdulillah sudah jam 8. Saya juga habis ini mau ngajar bahasa Inggris.
insya Allah kita latihan, dan insya Allah malam ini juga saya langsung upload ke YouTube. Jadi nanti kalau yang ingin latihan lagi ada di YouTube nanti ya. Lillahi ta'ala Fatihah.